kembali di perbincangan kita di Morning Talks, pemirsa. Bahaya mengintai 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor. Penyebab kebocoran data ratusan juta penduduk itu masih diinvestigasi. Risiko kebocoran data pribadi akan membuka peluang praktek phishing dilakukan oleh para penjahat sosial media dengan menyasar email, WhatsApp, Telegram, SMS yang rawan diretas dan pengambil alihan akun, sosmed, dan email. Data pribadi itu diklaim telah bocor dan dijual secara online di forum Hacker Rates Forums. Kebocoran data itu meliputi nomor induk kependudukan, nama, alamat, dan nomor telepon. Ya, dan kita kembali melanjutkan dialog ini masih bersama pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, ini yang tadi sempat kita bicarakan, data masyarakat sekarang mungkin kita sudah sangat aktif begitu ya dengan menggunakan media sosial. Banyak orang yang juga sudah melakukan two-way verification terhadap WhatsApp mereka, mungkin terhadap Telegram, tapi kok masih bisa diretas? Ini tadi Anda katakan mungkin bisa dari providernya. Tapi masyarakat sudah mulai sadar sebenarnya untuk mengamankan data pribadi mereka atau password-password mereka. Ini sebenarnya apa sih celahnya begitu yang masih bisa diretas oleh para hacker begitu? Oke, pada prinsipnya secara teknis kita bicara untuk orang awam. Jadi kita tidak bicara untuk high profile people seperti presiden, atau menteri pertahanan. Betul. Atau mereka punya tim sendiri begitu ya? Besar. Betul, yang memiliki data yang bernilai sangat tinggi dan memang perlindungannya berbeda. Tapi kalau untuk masyarakat awam seperti kita ini, jadi pada prinsipnya perlindungan yang sudah ada, username dan password itu sudah dapat dikatakan sudah lemah. Tetapi kalau kita sudah lengkapi dengan two-factor authentication atau yang dikatakan OTP (one time password) itu saya cukup percaya itu sudah sangat kuat asal diimplementasikan dengan baik. Misalnya jangan PIN-nya 1111 atau 123456 atau apa yang sudah ditebak atau tanggal lahir kita gitu. Jadi PIN-nya kalau bisa tanggal lahir pacarnya yang dulu gitu, orang nggak tahu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, itu yang mungkin tidak bisa diakses atau nggak kepikiran begitu ya oleh para hacker ya. Nah, tapi ini juga perlu diketahui mungkin oleh masyarakat awam apa yang harus dilakukan oleh masyarakat awam saat mereka mungkin bisa diretas lewat salah satu medsosnya, apakah seluruh password, seluruh akses terhadap medsos kita atau terhadap mungkin aplikasi digital atau online kita ini harus kita ganti secara keseluruhan atau seperti apa? Karena kebanyakan yang diretas hanya WhatsApp mungkin, yang lain ya udah nggak usah diganti begitu, dibiarkan saja toh aman begitu selama ini. Apa yang harus dilakukan? Tips mungkin ya Pak Alphonse. Sebenarnya hal yang paling penting yang harus dilakukan dalam mengamankan akun-akun digital kita, salah satunya medsos, Gmail, atau akun keuangan, itu kita harus pastikan bahwa itu sudah dilindungi dengan perlindungan tambahan yang kita sebut dengan two-factor authentication. Jadi hampir semua akun digital, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, dan yang lainnya sudah menyediakan fasilitas tambahan yang two-factor authentication, tapi harus diaktifkan oleh usernya. Jadi kalau usernya tidak mengaktifkan, tidak akan jalan two-factor authentication-nya. Jadi saran kami, aktifkanlah itu, dan itu sangat powerful untuk melindungi Anda, dan secara teknis sangat sulit untuk bisa diambil. Cara ngambilnya paling ya karena sudah mentok, mereka paling rekayasa sosial. Seperti yang kita lihat, ada yang berpura-pura sebagai kasir Indomaret, lalu Pak, saya salah kirim kode game ke Bapak. Betul, lalu minta PIN-nya berapa, padahal itu PIN-nya WhatsApp untuk memindahkan akun WhatsApp. Itu kan sebenarnya perlindungan sangat baik, tapi karena mereka sudah tidak dapat cara untuk ngambilnya, maka mereka pakai rekayasa sosial. Itu memang cara terakhir yang dilakukan oleh kriminal. Kalau kita cerdas ya kita tidak akan berikan itu. Nah, ini ada sindikat tidak sih Pak Alphonse? Karena itu tadi kadang penjahat jauh lebih pintar daripada korban.
akses yang dia cari sudah tidak bisa mereka tembus. Nah, lalu ada rekayasa sosial atau social engineering itu. Ini sindikatnya di Indonesia seperti apa? Sampai ke luar negeri kah mereka terkoneksi kah atau seperti apa yang perlu diketahui begitu oleh masyarakat? Yang menurut pengamatan kami sebenarnya memang ada kelompok yang berfokus melakukan hal ini. Jadi katakan ini penjahat yang memang spesialis melakukan hal ini, mereka sudah sedemikian canggih dan sedemikian pintarnya melakukan rekayasa sosial untuk menipu, memberikan nomor kartu ATM, mereka memonitor call center, lalu mereka mempersiapkan diri dengan akun-akun yang bodong yang didapat dengan cara menggunakan KTP palsu, buka rekening bank, lalu mereka lakukan untuk menampung itu, dan cukup banyak juga yang tertangkap. Nah, pintarnya mereka itu di mana mereka bermain di nominal yang tanggung. Jadi 20 juta, 30 juta, yang jadi masalah jumlahnya banyak sekali. Dan kita mengerti juga pihak berwajib bukannya tidak mau menindak mereka, pihak berwajib banyak menindak mereka, banyak yang tertangkap dan memang ketahuan itu memang ada kelompoknya, ada sindikatnya. Tapi sudah tertangkap 3 bulan, masuk, dia keluar, dia lakukan lagi gitu. Dan mereka sudah sangat ahli. Jadi istilahnya tuh kita berurusan dengan penjahat yang memang sudah berpengalaman menipu gitu. Jadi memang pinter sekali melakukan rekayasa sosialnya. Dan mereka jauh lebih upgrade begitu ya untuk modus penipuan mereka. Kita punya BSSN, kita punya Badan Siber dan Sandi Nasional yang sudah dilakukan saat ini bisa juga sehingga bisa juga mungkin menangkap para sindikat-sindikat ini sudah tepat, sudah baik, atau ada hal yang mungkin bisa direkomendasikan oleh teman-teman dari pakar kejahatan siber mungkin yang harusnya bisa dilakukan oleh BSSN untuk lebih meningkatkan kapabilitas mereka? Kita harus menyesuaikan diri dengan fakta. Pertama kan tadi kita jujur dulu. Sebenarnya kita sudah hidup dengan data kependudukan yang bocor. Itu kita perlu akui dulu, kita nggak perlu denial. Lalu bagaimana kita menyesuaikan diri dengan fakta ini? Ya, sebagai contoh, beberapa bank sudah beradaptasi. Jadi jika Anda misalnya KTP-nya dari Majalengka atau dari Bandung, lalu mau buka akun bank di Jakarta, tidak akan semudah itu diterima. Karena KTP masih difotokopi ya Pak Alfons? Betul, mereka akan menolak. Kenapa? Kamu kan di Bandung atau Majalengka. Kenapa kau bukanya di cabang bank yang Jakarta? Kenapa kamu nggak buka di cabang yang Majalengka gitu? Nah, mereka akan bertanya itu. Dan bank itu membatasi, mereka tidak memberikan. Kecuali, oh saya kerja, nih kantor saya satu area sama bank ini surat keterangan dari kantor saya. Nah, mereka akan layani. Kenapa hal itu terjadi? Karena bank sudah berpengalaman, mereka pasti mengalami banyak akun bodong yang buka dengan KTP dari daerah, lalu mereka berurusan dengan pihak berwajib. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, saran saya salah satu contoh, ini kita harus out of the box, nggak bisa ambil contoh yang ada di buku, karena di luar orang nggak mengalami seperti ini. Jadi karena KTP palsu banyak beredar, kita perlu memiliki cara untuk mendeteksi KTP palsu ini. Jadi yang saya tahu dari Dukcapil atau pemerintah punya alat untuk scanner KTP. Jadi saya pernah beberapa kali ke notaris, lalu diminta KTP saya, lalu mereka tempelkan ke alat itu, mereka bisa lihat, oh ya, ini benar data yang di chipnya sesuai dengan data yang tertera di KTP, ini KTP asli. Nah, scanner-scanner seperti itu yang kami sarankan coba diberikan ke bank, pihak yang membutuhkan. Misalnya bank yang membuka rekening. Pak Alfons, bukankah alat seperti itu seharusnya sudah ada pengadaannya ya sejak masyarakat, sejak warga negara Indonesia, sejak Indonesia memutuskan untuk menggunakan KTP yang iktp begitu kan? Tapi hingga saat ini Anda sendiri melihatnya kita masih belum tercukupi untuk alat scan KTP, karena kita masih apa-apa masih harus memfotokopi iktp kita yang sebenarnya itu tidak dianjurkan begitu. Ya, kalau di fotokopi kita nggak tahu asli atau palsu, karena hanya di fotokopi itu hanya tampak muka saja yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi yang terkandung di chip itu kita tidak bisa tahu.
Dan yang dicip itu sulit dipalsukan sampai hari ini. Jadi memang salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi KTP palsu adalah institusi yang berhubungan dengan pendeteksian KTP diberikan perangkat itu. Jadi waktu orang buka rekening dicek, nah ini data kamu beda dengan chip, artinya KTP palsu atau kamu nggak ada chipnya. Lalu misalnya di provider telco yang mereka mau ganti SIM-nya, oke, dicek dulu mana KTP-nya, cek dulu, oke KTP asli kamu orangnya, KTP-nya palsu, kalau perlu orangnya tangkap. Artinya dari iktp kita saja ini sudah bisa menjadi akses untuk celah untuk bisa ada penipuan terhadap data pribadi kita ya. Singkat saja, ini terkait dengan produk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang nampaknya masih belum nampak begitu. Ini harus ada poin-poin seperti apa yang betul-betul bisa mencegah terjadinya peretasan atau pemanfaatan secara tindak kriminal begitu terhadap data pribadi masyarakat. Jujur saja UU PDP ini walaupun sampai hari ini maju mundur pembahasannya, menurut pembahasan dengan teman-teman di grup, isinya saya sebenarnya sudah ketinggalan gitu loh. Jadi katakan ambil positifnya, sekalipun UU PDP sudah diundangkan hari ini, isinya saya sudah ketinggalan, apalagi hari ini aja masih belum diundangkan gitu. Jadi ya itulah yang salah satu masalah yang perlu kita hadapi gitu loh. Teknologi berkembang sedemikian cepat, tetapi peraturan menyesuaikan sangat lambat seperti keong. Artinya bisa dikatakan, Anda bisa mengatakan bahwa UU PDB ini sebaiknya jika memang sudah disahkan, ini juga harus fleksibel begitu ya, mengikuti update dan bisa di-upgrade sesuai dengan kondisi perkembangan digital kita. Betul, karena speknya spek lama. Jadi sekarang identitas sudah berubah, identitas digital sudah berubah, dan itu secara teknis malah kurang tercakup gitu. Iya, baik. Jadi untuk melindungi masyarakat dari peretasan ini harus think digital. Baik, terima kasih banyak Pak Alphonse Tanujaya telah berbagi informasi dan pencerahan kepada kita masyarakat untuk lebih mengamankan data pribadi kita, setidaknya dari kita sendiri sebelum pemerintah yang bertindak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Morning Talk. Sehat selalu. Selamat pagi.